Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas seluruh nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sunnah, nikmat kesehatan, dan nikmat dijauhkan dari seluruh penyakit, bahaya, musibah, sehingga kita bisa betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang ikhlas dalam menjalankan seluruh perintahnya dan betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Pada malam ini insyaallah ta'ala kita akan menyelesaikan kitab ini, Manhaj dan Aqidah Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kita sampai pada penutup dari kitab ini, Al-Ikhtitam. Dan seperti biasanya, khitamuhu misk. Ya, penutupnya adalah misik. Yang artinya muallif, pengarang dari kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah ta'ala, mengambil sebuah ringkasan atau poin penting dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ya. Beliau berkata, segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah seluruh amal kebaikan. Semua amal kebaikan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada orang yang Allah jadikan penutup kenabian dan kerasulan, juga kepada keluarga dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Nah, di penghujung kajian ini dengan rendah hati ku sampaikan syukur kepada Allah. Ya, terlebih lagi dalam menulis itu haruslah ikhlas karena Allah. Apalagi yang ditulis adalah untuk berdakwah kepada Allah, ilmu Islam. Ya. Kusampaikan syukur kepada Allah atas kenikmatan yang dilimpahkan olehnya kepadaku dalam melengkapi kajian ini tanpa ada daya serta upaya dariku. Jadi semuanya adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Aku memohon kepada Allah agar menjadikan kajian ini bermanfaat untukku. Makanya ilmu itu harus bermanfaat untuk diri sendiri dengan cara mengamalkannya,
memurojaahnya, kemudian bertanya kepada ahli ilmu jikalau tidak faham, ya. Dan kemudian kepada orang lain dengan mengajarkannya sampai faham. Karena al-ilmu al-fahmu. Ya. Dan juga untuk kaum muslimin, alhamdulillah kita termasuk orang yang mengambil manfaat dari kitab ini. Ya. Telah kuupayakan untuk meringkas kajian ini dan menghindari ungkapan yang bertele-tele. Artinya, ya, terlalu panjang. Ya. Dengan memfokuskannya hanya kepada pembahasan tentang akidah Imam Syafi'i rahimahullah dan menampakkannya sedapat mungkin. Makanya kadang kita bahas tentang manhaj salaf dan manhajnya para salaf rahimahumullah ta'ala di dalam buku ini, kemudian baru manhajnya Imam Syafi'i. Tujuannya adalah untuk mutabaqah, mencocokkan antara akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah dengan para ulama salaf. Ya. Di sini akan kusebutkan beberapa poin penting yang berhasil kucapai dalam usaha mengkaji dan menghimpun segenap keterangan yang berhubungan dengan akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Penting poin-poin tersebut antara lain yang pertama, pengagungan Imam Syafi'i terhadap Alkitab dan As-Sunnah serta berpegang teguhnya ia kepada keduanya pada seluruh perkara agama, termasuk diantaranya masalah-masalah akidah. Walaupun sebagian ulama kita kenal dengan beliau adalah faqih, ya, artinya yang menonjol dalam bidang fikih, tapi bukan berarti beliau tidak faham tentang akidah. Secara khusus, ya, kita ulangi lagi pembahasannya bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala memang beliau tidak punya karya tulis secara khusus yang membahas tentang akidah, tetapi perkataan-perkataan beliau dan sikap-sikap beliau itu dilanjutkan oleh para murid-murid beliau di Khurasan, di Irak, di Hijaz, di Mesir, di Yaman dan seterusnya. Kemudian sampailah kepada kita riwayat-riwayat yang sahih dari beliau rahimahullahu ta'ala tentang perkataan dan sikap beliau tentang akidah. Yang kedua, manhaj Imam Syafi'i mengacu kepada zahir kitab dan sunnah serta jauhnya ia dari manhaj metode ulama kalam. Contoh, banyak sekali di Al-Quran itu seperti tersambungnya huruf antara huruf yang tidak memberikan kosakata dalam bahasa Arab. Alif lam mim, alif lam ra, yasin, ya apa? Kemudian ta sin mim dan seterusnya. Maka hal itu para ulama sepakat bahwasanya apa? Mereka tidak tahu maknanya. Jazakallahu khair. Seperti dalam tafsir Jalalain, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah lebih tahu maksud daripada ayat tersebut. Nah, ini makna zahir, ya. Artinya para ulama mengambil zahir daripada ayat tersebut. Tidak mungkin mereka itu, para ulama itu, ya, dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal mungkin itu untuk bisa memberi atau mendapati makna daripada ayat tersebut, tidak akan pernah bisa. Ya. Karena yang paling pas sudah Allahu a'lam bimuradihi gitu. Yang ketiga, kendati Imam Syafi'i adalah seorang pakar di bidang bahasa karena beliau langsung belajar di suku Hudzail di Makkah, ya, asli Arab, ya. Tetapi tidak terdapat informasi bahwa ia telah mentakwil beberapa keterangan tekstual yang disajikan dengan alasan majaz, gaya bahasa, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kelompok yang menolak sifat-sifat Allah. Makanya manhajnya beliau dalam asma wa sifat selamat, ya. Yang keempat, pengagungannya kepada sunnah Nabi dengan menjadikannya sebagai hujjah, dan dalam hal ini kedudukan sunnah di bidang syariat sama dengan Al-Quran. Makanya beliau, ya, disebut sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah.
Dan berkat beliau, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya kami tidak mengetahui fikih hadis kecuali setelah kami belajar bersama Imam Syafi'i. Yang kelima, Imam Syafi'i menjadikan kabar yang disampaikan oleh satu jalur perawi atau yang disebut dengan hadis ahad yang adil dan tetap sebagai hujjah dalam masalah akidah, dan memberikan hujjah, memberikan ilmu, dan ilmu qat'i, ilmu pasti, bukan ilmu dhanni yang berprasangka. Ya, selama hadis tersebut sahih dan para perawinya dhabit dan adil, maka beliau tidak memberikan syarat apapun. Apalagi beliau juga seorang ahli hadis, bahkan masuk ke dalam silsilah dhahabiyah, silsilatul dhahab. Yang keenam, celaan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam, karena beliau sezaman dengan ahli kalam dan ilmu kalam serta para tokohnya. Nah, disinilah perlu kita membenci ahli bid'ah itu adalah apa yang dia yakini, apa yang dia perbuat, bukan person-personnya. Kenapa demikian? Jikalau yang dibenci adalah personnya, dia bertaubat atau tidak, tetap aja dibenci, dan ini merupakan yang buruk, perbuatan buruk. Beliau juga memperingatkan agar menjauhi ilmu ini, larangannya bergaul dengan para penganutnya, dan perintah beliau supaya meninggalkan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka tidak faham dalil. Dan ilmu kalam itu berbicara tentang Allah itu dengan ra'yu atau dengan pendapat akal. Di antara tokoh ilmu kalam ada yang berusaha membatasi celaan Imam Syafi'i itu hanya ditujukan pada golongan Mu'tazilah, Qadariyah, dan Rafidhah. Namun itu dibantah dan dijelaskan bahwa celaan itu mencakup setiap orang yang mengambil ilmu kalam sebagai manhajnya di dalam penetapan akidah, serta dijelaskan pula tentang perbedaan antara ilmu kalam yang bid'ah dan ilmu tauhid yang disyariatkan. Karena apa? Orang-orang ahli kalam menyatakan bahwasannya ilmu mereka itu disebut dengan ilmu usuluddin. Ya, makanya di universitas, kampus-kampus itu dipelajarilah ilmu usuluddin. Ini adalah asalnya dari ahli kalam. Yang ketujuh, Imam Syafi'i mencela tindakan yang terlalu mendalami persoalan akidah. Nah, di situ footnote-nya nomor 1, larangan mendalami yang dimaksud di sini adalah manakala mengikuti metode ulama ahli kalam tanpa ilmu, atau untuk tujuan menandingi ahli kalam dalam pokok-pokok pikiran mereka. Nah, ini yang dicela oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Adapun jika dilakukan sesuai metode atau cara para salaf, maka mendalaminya tidaklah dilarang. Pada pembahasan di atas telah berlalu ungkapan Imam Syafi'i dalam pokok-pokok akidah. Nah, alasan beliau dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan, dan itu pasti. Ya, karena ilmu atau kaidah-kaidah ilmu kalam itu jauh dari hidayah Al-Quran dan Sunnah. Beliau juga menganjurkan kepada teman-temannya agar mengimani apa-apa yang terdapat di dalam nusus, keterangan-keterangan tekstual yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah saja, dan beliau bersikap diam terhadap apa-apa yang tidak diterangkan oleh dua sumber syariat, yaitu Alkitab dan Sunnah. Maka kita mengikuti beliau juga sama seperti ini. Ya. Yang kedelapan, Imam Syafi'i rahimahullah pun menjelaskan kedudukan akal terhadap syara'. Bagaimanakah kedudukan akal terhadap syariat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang Qadariyah dan Mu'tazilah. Mereka lebih mendahulukan akal daripada wahyu. Nah, adapun Imam Syafi'i sebaliknya dari mereka untuk menyelisihi mereka. Ia mengatakan bahwa akal itu mengikuti syara' dan ia menyerupakannya dengan mata yang mempunyai pandangan terbatas, yang jangkauannya terhenti pada batas itu. Demikian pula dengan akal yang mempunyai batas, yang ia terhenti pada batas
tersebut. Dan tidak mungkin yang namanya akal itu melampaui daripada batasnya. Makanya sekiranya akal itu di atas syara atau di atas wahyu, maka ini yang disebut dengan melampaui batas. Dan tentu saja dia akan rusak. Yang kesembilan, Imam Syafi'i rahimahullah meyakini bahwa iman adalah perkataan, perbuatan, dan niat. Iman itu bertambah melalui ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kita telah mempelajarinya dan membahasnya panjang lebar tentang iman. Tidak lupa juga ia menyebutkan dalil-dalilnya. Kita semakin yakin dengan adanya dalil. Karena memang ahlu sunnah wal jamaah, manhaj salaf memang demikian. Tidak melakukan apapun, tidak berkata apapun kecuali jikalau sudah sampai dalil kepadanya dan jelas dan bisa difahami secara gamblang. Ia pun berusaha menolak orang yang berseberangan dengan mazhab salaf dan pernah mengadakan perdebatan untuk membela akidah salaf dalam masalah ini. Nah, kita belum tentu bisa berdebat. Maka tinggalkan saja. Katakan pada mereka bahwasanya kita meyakini apa-apa yang telah sampai kepada kita berupa dalil, dan kita memahaminya dengan baik, insyaallah ta'ala. Yang ke-10, Imam Syafi'i rahimahullah berpandangan bahwa pelaku dosa besar dari umat Nabi apabila ia mati dalam keadaan masih menekuni dosa itu, maka orang bersangkutan berada di bawah masyiah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, niscaya diampuninya, dan jika dia berkehendak menghendaki, niscaya disiksanya, hanya saja ia tidak kekal di dalam neraka selama masih ada iman di dalam hatinya. Ya. Tidak ada kekekalan bagi orang yang berbuat dosa besar selama dia itu masih beriman, walaupun imannya sebesar dzarrah. Ya. Yang ke-11, Imam Syafi'i menjelaskan tentang tauhid, yang karena tauhid itu diutuslah oleh Allah dan para rasul dan diciptakannya jin dan manusia untuk merealisasikannya, yaitu pengakuan bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi selain Allah. Nah, ini makna yang sahih daripada kalimat tauhid. Ke-12, kesungguhan Imam Syafi'i rahimahullah dalam memelihara tauhid. Ya, makanya kita harus menjaga tauhid kita. Dan Nabi SAW telah mengajarkan bagaimana cara memelihara tauhid. Di antaranya adalah dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Karena itulah beliau sangat keras dalam melarang perbuatan yang menyalahi akidah, seperti membuat bangunan di atas kuburan dan menjadikannya sebagai tempat ibadah. Makanya kuburan itu lebih ramai daripada masjid. Nah, kalau kita berbeda, justru masjidlah yang kita ramaikan. Ya. Melarang bersumpah dengan selain Allah, seperti orang mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah, ini haram, tidak boleh. Yang hanya boleh bersumpah dengan makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk tidak boleh. Ya. Dan perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat menodai kesempurnaan tauhid. Jadi tauhid itu harus betul-betul dijaga dengan baik. Nah, flashback pada poin sebelumnya bahwasanya iman itu bisa bertambah dengan berkurang. Maka tauhid juga sama. Tauhid itu bisa bertambah dengan cara dijaga dengan baik, supaya betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bertauhid. Dan juga tauhid itu bisa hilang dari dada seorang muslim kalau tidak dijaga. Waliyadzubillah. Yang ke-13, Imam Syafi'i menyebutkan sejumlah dalil yang menunjukkan wujud Allah. Tapi wujud Allah tidak bisa dilihat dengan kasat mata kita di dunia. Ya. Dalam hal ini beliau selalu konsisten menempuh manhaj salaf dan menghindari metode ulama-ulama kalam, karena sezaman dengan beliau.
Ini merupakan bukti bagusnya i'tiqad, keyakinan dan cocoknya manhaj salaf untuk dijadikan sebagai pegangan dalam beristidlal, mengambil dalil pada masalah yang urgen ini. Nah, antum bedakan, bandingkan antara ketika kita belum mengenal manhaj salaf dengan setelah mengenal manhaj salaf. Ya, bandingkan keduanya. Mana yang lebih baik ketika antum mengenal manhaj salaf dengan sebelum mengenal manhaj salaf? Ya, bismillah. 14. Di dalam bab asma wa sifat, Imam Syafi'i menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sesuai dengan cara yang layak baginya tanpa tasybih, takyif, takwil dan tamthil. Sebagaimana dicontohkan oleh metode salaf. Untuk itu ia merujuk kepada keterangan-keterangan tekstual yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Diriwayatkan darinya bahwa beliau telah menetapkan sejumlah sifat dengan dalil-dalilnya, seperti sifat al-ulu, istiwa, wajah, tertawa, dua tangan, dan apa-apa yang tidak disebutkan dengan nama. Ya, telah kita bahas secara panjang lebar tentang asma wa sifat menurut beliau. Ia pernah menyatakan bahwa setiap sesuatu yang telah tetap dari Allah dan Rasulnya, maka dia mengatakannya kendati belum pernah sampai kepadanya. Ini salah satu bentuk tunduknya dan patuhnya Imam Syafi'i terhadap kebenaran, terhadap dalil. Ya. Seperti Ahmad bin Saleh al-Misri. Ahmad bin Saleh al-Misri ini orangnya kaku, keras, tapi dia seorang rawi yang thabat atau thabtun. Kemudian di suatu waktu beliau itu bermudzakarah bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dari sekian hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad, disampaikanlah sesuatu hadis yang menurut Imam Ahmad bin Saleh al-Misri ini sesuatu yang aneh. Sehingga dia mengatakan bahwasanya ente ustadz, ente seorang ulama besar. Makanya ustadz itu sebenarnya artinya profesor. Makanya seorang syekh itu kaget dengan banyaknya profesor di Indonesia. Karena apa? Karena setiap kita dipanggilnya ustaz. Makanya kalau antum lihat di nama para ulama itu kan asy-syekh, al-ustaz, ad-doktor. Ustaz itu profesor. Walaupun juga sebagian ulama juga mengatakan profesor ditulis bahasa Arab profesor. Itu. Ya. Maka Al-Imam Ahmad bin Saleh al-Misri mengatakan, ente kan ustadz, kok meriwayatkan suatu hadis yang aneh? Kemudian dijelaskanlah secara panjang lebar menurut kaidah ulama dan para ahli hadis, riwayat-riwayatnya dan seterusnya, para perawi dan sanadnya, itu barulah apa yang dikatakan oleh Ahmad bin Saleh al-Misri ini, dia tunduk terhadap dalil. Sekeras apapun hati kita, maka harus tetap tunduk terhadap dalil. Dapat diperhatikan dalam bab tentang asma wa sifat mengenai bebasnya perkataan Imam Syafi'i dari metode-metode para tokoh ahli kalam, tokoh ilmu kalam, idiom-idiom atau istilah-istilah serta syubhat-syubhat mereka. Seperti halnya kalau kita ingin memahami suatu ajaran yang sesat itu, kita fahami dulu hukum asalnya. Contoh riba. Riba itu hukum asalnya haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Segala sesuatu apapun itu, sampai terkecilnya, apabila dia mencakup kemudian terhubung dengan riba tersebut, maka semuanya haram. Yang ke-15, Imam Syafi'i rahimahullah berbicara dalam bab tentang kenabian, tentang kebutuhan manusia pada kebangkitan para rasul dan tentang kondisi mereka sebelum kebangkitan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Bahwa mereka semua disatukan oleh dua hal mendasar. Yang pertama kufur terhadap Allah, yang kedua perbuatan mengada-ngadakan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia pun berbicara tentang wajibnya beriman kepada para rasul serta tentang kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Di antara para nabi, ia menetapkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang paling afdal di antara mereka. Makanya kita harus berbangga sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. 16. Imam Syafi'i sangat menghargai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghormati dan menempatkan mereka pada tempat yang layak, tentu saja di bawah syariat. Walaupun ada sunnah khulafa'u rasyidin atau sunnah sahabat, dan menolak pendapat orang yang mendiskreditkan para sahabat, menghinanya, ya, yang menghina mereka dan seterusnya. Ya. Ia pun menempuh manhaj salaf dalam penetapan kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Uthman serta Ali. Ia juga berpendapat bahwa khalifah yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz, karena memang Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan Umar bin Khattab. Dan ajibnya Umar bin Khattab ini diantara karomahnya itu syaitan itu takut sama dia. Makanya banyak orang-orang Syiah ketika di Masjid Nabawi itu mereka tidak mau melewati atau dalam artian masuk dari pintu Umar bin Khattab. Ya. Kan di Masjid Nabawi itu ada bab Umar bin Khattab. Nah, kalau nanti antum umroh, insyaallah ta'ala, menghadiri kajiannya Ustadz Ariful Bahri di Madinah, itu kan lurusnya dari pintu 19. Pintu 19 itu dari arah timur. Bukan timur, Deng. Utara. Karena ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Itu untuk secara khusus untuk Madinah, ahli penduduk Madinah. Kemudian babus salam, ya, bab as-salam itu lurus ke pengimaman shaf pertama dan kemudian kuburan Nabi SAW. Tapi kuburan Nabi sebenarnya kurang tepat penyebutannya. Tetapi apa? Kamarnya Aisyah itu. Nah, dari pintu babus salam ini bagian kiri itu ada satu pintu kalau tidak salah. Nah, pintu tersebut itu nanti kalau antum lurus terus sampai bab 19. Nah, mungkin sekitar 15 langkah dari bab itu, saya lupa bab apa setelah bab salam itu. Di kanan jalan itu ada bab Umar bin Khattab sebelum kajian bahasa Indonesia. Nah, tersebutlah suatu kisah bahwasanya orang-orang Syiah itu tidak mau masuk pintu tersebut. Ya. Makanya seorang syekh mengatakan rahimallahu Umar ibn al-Khattab yafirru minhu syaitan minal jinni wal ins. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Umar ibn al-Khattab atau ibn al-Khattab. Ya. Yafirru minhu, ya, bahwasanya syaitan itu dari jenis jin dan manusia itu lari darinya. Subhanallah. Tapi ajibnya, walaupun beliau sekeras itu tunduk terhadap syariat, ajib, sesuatu yang ajib. Ya, artinya apa? Walaupun dari segi fisik beliau itu kasar, kekar dan seterusnya, tetapi hati beliau lembut terhadap dalil. Nah, seharusnya kita seperti itu. Ya. 17. Al-Imam Syafi'i rahimahullah beriman kepada seluruh perkara yang telah tetap dalil-dalilnya di dalam nas yang menyangkut perkara akhirat, seperti siksa kubur dan kenikmatannya, kemudian al-ba'ats, kebangkitan, hisab, perhitungan, al-haud,
telaga, mizan, neraca, emangnya ekonomi, surga dan neraka serta apa-apa yang berhubungan dengan hal tersebut. Intinya semua tunduk terhadap dalil, dan itulah sebaik-baik hamba Allah. 18. Dalam soal qada dan qadar, Asy-Syafi'i mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia menetapkan kehendak Allah dan kehendak hamba, menyebutkan 4 tingkatan qada dan qadar, serta menolak pendapat golongan Jabariyah dan Qadariyah. Ada yang mengatakan Jabariyah, ya, tapi yang sahih Jabariyah. 19. Telah jelas di hadapan kita tentang tidak benarnya penisbatan kitab Ar-Risalah yang dikenal pula dengan kitab Al-Fiqhul Akbar kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, ternyata kitab tersebut adalah karangan tokoh ilmu kalam yang berasal dari kalangan ulama Syafi'iyah, generasi yang terpaut jauh dari masa Imam Syafi'i. Sebagian para ulama ketika mereka itu menulis sebuah kitab adanya sebuah kesamaan, ya. Terlebih lagi jikalau kita tidak tahu nama asli dari kitab tersebut. Arba'in Nawawi, judul aslinya apa? Arba'in Nawawi loh. Itu. Maka sebagian ulama juga menulis tentang 40 hadis, tentang manhaj, tarbiyah, tentang Al-Quran dan seterusnya. Nah, kemudian ada pernyataan kitab yang namanya Ar-Risalah, karena memang Al-Imam Syafi'i punya kitab Ar-Risalah, ya. Tetapi ada kitab Ar-Risalah yang dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i. Ternyata para murid-murid beliau yang terbiasa meriwayatkan dari beliau itu mengingkari ada 2 hal. Kenapa? Karena tidak diriwayatkan oleh para muridnya, dan kemudian lafaz-lafaz yang digunakan di dalam kitab Ar-Risalah itu, itu jauh sekali daripada uslub gaya bahasa Al-Imam Syafi'i dalam menulis, ya, dalam menulis. Suatu saat saya pernah ditanya oleh seorang ikhwan, kitab tersebut adalah Muqaddimah fi ilmi mustalahil hadis, muqaddimah atau pengantar ilmu mustalahul hadis, yang itu yang dikarang oleh Syekhuna Al-Walid Abu Unais Abdul Hakim bin Amir Abdad. Kemudian saya ditanya, ya, apakah betul itu karangan beliau? Saya jawab iya. Apa yang menyebabkan antum begitu kuatnya kalau itu karangan beliau? Karangan beliau itu, tulisannya itu sangat-sangat persis ketika beliau berbicara seperti ini. Jadi misalkan beliau berkajian begini kan, secara saut, secara suara itu, tulisan beliau itu mirip sekali dengan beliau. Artinya apa? Seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ilqa'uhu ta'lifan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu, kalau beliau ada durus ilmiah seperti ini, ya, membahas sebuah kitab, itu nanti rekaman beliau itu sejam atau 1,5 jam, itu nanti seluruh kosakatanya yang beliau jelaskan atau beliau katakan dalam majelis itu nanti bisa ditulis dan nanti jadilah sebuah kitab, gitu. Nah, kitab tersebut Muqaddimah, ya, fi ilmi mustalahul hadis, itu persis seperti itu. Jadi Ustaz Abdul Hakim itu, ya, antum bisa melihatlah di YouTube beliau, ya, Maktabah Muawiyah bin Abi Sufyan, itu YouTube beliau, kajian-kajian beliau. Itu persis tulisan dan lisan itu persis sama, gitu. Nah, Ar-Risalah ini ada Ar-Risalah yang lain yang dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Yang ke-20, Imam Syafi'i berpendapat bahwa
Amal orang yang hidup tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal selain yang diterangkan oleh Nas. Ya. Oleh karena itu ia tidak membolehkan melakukan itu seperti bacaan Al-Quran dan sebagainya. Dan di antara amal badaniyah yang tidak sah padanya adalah niyabah, perwakilan. Itu fikih beliau, tidak masalah, ya. Karena beliau adalah seorang mujtahid. Yang namanya mujtahid, makanya para jamaah rahimakumullah, pendapat selemah apapun maka dia akan tetap ada Pak sampai yaumul qiyamah. Kenapa demikian? Orang yang berpendapat yang mana pendapatnya itu dianggap lemah oleh pendapat yang lain, ketahuilah bahwasanya pendapat yang lemah itu berdasarkan dalil. Ya. Walaupun tetap saja kita diharuskan untuk mengambil pendapat yang kuat. Ya. Jangan sampai mengambil pendapat yang mudah atau ringan seperti itu. Yang ke-21, ya. Yang terakhir, kita pun telah mengenal kedudukan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di tengah berbagai golongan yang lahir pada masanya seperti kelompok Sufi, Qadariyah dan Syiah. Nah, ini 3 kelompok yang betul-betul Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala hidup berada di dalamnya. Tetapi alhamdulillahirabbil alamin, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak terpengaruh oleh mereka. Nah, disinilah ya kita ketahui akan pentingnya pondasi yang kokoh bagi setiap kita. Seperti kita pada zaman sekarang ini dalam keadaan zaman fitnah, ya, maka kita harus betul-betul perkuat diri kita. Maka itulah ya faedahnya kita belajar manhaj. Memang keras, dalam pikiran kita itu memang keras. Karena apa? Karena yang akan kita sebutkan dalam berbagai macam kitab-kitab manhaj itu adalah person-personnya. Tapi yang dibahas secara mendetail itu adalah pemikirannya. Makanya pernah saya ditanya tentang Islam Nusantara, saya bilang memang begitu. Pertama, pembahasan manhaj memang begitu. Berbeda dengan pembahasan akidah yang setelah ini kita bahas itu al-mulakhas itu. Karena memang demikian. Kalau antum tidak ingin mendapatkan ya pembahasan manhaj tanpa disertai dengan contoh seperti itu, antum buat sendiri. Saya bilang begitu ke beliau. Sampai sekarang nggak hadir dia, bertahun-tahun lamanya. Ya sudah tidak masalah, karena saya sudah menjawab sesuai dengan kapasitas saya. Gitu. Nah, kalau akidah pembahasannya seperti itu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin berbicara tentang manusia kalau akidah itu. Tentang fikih tentu saja tentang ibadah. Sedikit sekali tentang akidah, kan begitu. Sesuai dengan apa porsinya. Telah jelas pula di hadapan kita tentang terlepasnya Imam Syafi'i dari tuduhan yang menyudutkannya, yakni tentang kecenderungan beliau kepada paham Syiah, tasyayyu'. Istilah yang lebih tepat itu apa? Tasyayyu'. Ya, hanya beliau mendahulukan Ali daripada Utsman. Yang tuduhan itu tidak benar selamanya, sebab bagaimana bisa dibenarkan padahal ia telah mengecam golongan Syiah dengan kecaman yang sekeras-kerasnya. Kita tidak mendapati imam 4 mazhab secara khusus yang tahdirannya itu sangat keras sekali terhadap ahli bidah kecuali Imam Syafi'i. Ya. Inilah garis-garis besar yang berhasil disimpulkan melalui kajian dan penelitian saya terhadap akidah Imam Syafi'i. Nah, diakuinya karya tulis ini tentu saja melalui kata pengantar. Ya. Nah, kata pengantar di sini banyak sekali yang memberikan kata pengantar, biasanya begitu. Ya. Entah itu mukaddimahnya, setelah mukaddimah enggak ada kata pengantarnya ini. Oh, ada. Nah, di situ halaman 11 di situ. Tidak lupa kami mengucapkan sebelumnya,
Selain itu juga Syekh Abdul Karim Murad Al-Athari, kemudian Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Hudhaifi. Ini imam dan khatib Masjid Nabawi. Dan alhamdulillah anaknya namanya Ahmad juga menjadi imam di Masjid Nabawi. Subhanallah. Ya. Kemudian juga tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada terhormat Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi. Beliau pernah bukan nih, itu Syekh Abdul Salam. Syekh Abdul Salam As-Suhaimi pernah ke Indonesia dan saya pernah bertemu dengan beliau di rumahnya Pak Ahmad Jawaz. Kemudian Syekh Muhammad bin Rabi Al-Madkhali, bukan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, bukan. Tapi ini bisa jadi adalah anaknya, wallahu alam. Ya, karena memang ini ya, kitab ini adalah kitab S3 beliau. Nah, monggo azan dulu. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Hayya 'ala shalah. La hawla wa la quwwata. Hayya 'ala shalah. La hawla wa la quwwata. Hayya 'ala al-falah. La hawla wa la quwwata. Hayya 'ala al-falah. La hawla wa la quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Saya mengakui bahwa ketika menulis kajian ini tentu ada kekurangan dalam memenuhi hak dari topik ini sebagaimana mestinya karena luasnya permasalahan akidah. Ya, setiap tulisan itu pasti ada kesalahan, Pak Jamaah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah itu berkali-kali beliau mutalaah, menelaah kitab beliau Ar-Risalah. Ya. Setiap selesai menelaah, beliau mendapati banyak kesalahan. Akhirnya beliau mengatakan, ya, Maha Suci Allah. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada yang menandingi Al-Quran. Itu tujuannya. Ya.
apalagi permasalahan akidah. Maka buku yang ada pada kita ini adalah bagian kecil sebenarnya, karena ada banyak sekali kitab-kitab mausu'ah al-aqidah wa tauhid. Ya, mausu'ah itu adalah ensiklopedia tauhid dan akidah. Itu banyak jilid, mulai dari 8 jilid, 12 jilid, 15 jilid. Maka ini adalah bagian terkecil dari itu. Terlebih lagi jikalau yang dibahas dalam kitab tersebut adalah akidah seorang imam, maka akan lebih ringkaslah lagi, lebih kecil lagi. Berbeda jikalau yang dibahas itu adalah ilmu secara umum, maka akan sangat luas sekali. Setiap masalah kiranya pantas untuk dijadikan kajian tersendiri, tetapi saya tetap berharap semoga saya berada pada jalurnya dalam mengungkapkan akidah Imam Syafi'i ini secara ringkas. Padahal lumayan besar. Cuman beliau, ya, dengan kemampuan beliau itu lebih memperluas tentang manhaj salafnya daripada Imam Syafi'i tersendiri. Sesuatu yang tidak bisa didapatkan keseluruhannya jangan sampai ditinggalkan semuanya. Ya. Maka ini kaidah. Ini kaidah. Sebelum menutup kajian ini, saya berpesan kepada setiap orang yang menisbahkan dirinya sebagai imam agar bertakwa kepada Allah terhadap imam mereka. Jangan pernah sekalipun menghubungkan sesuatu dari akidah mereka kepada Imam Syafi'i tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian seperti dilakukan oleh orang-orang yang menulis ringkasan masalah akidah lalu mengaitkannya kepada Imam Syafi'i. Padahal sesungguhnya beliau berlepas diri dari hal itu. Tulisan itu disebut ilmiah apabila dibarengi dengan masadir, referensi atau sumber. Makanya ketika antum belajar selesai A1, kemudian antum membuat skripsi, maka skripsi antum itu akan lebih berbobot jikalau adanya referensi. Yang dengan demikian keilmiahannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, sama seperti itu. Jikalau kita bernisbahkan diri kepada Imam Syafi'i, ya, kita bertanya pada diri kita, apakah Imam Syafi'i melakukan demikian? Apakah pemahaman beliau demikian? Saya juga menyuruh mereka untuk merenungi akidah Imam Syafi'i. Karena apa? Sebagian orang-orang yang menisbahkan kepada Imam Syafi'i itu mengambil fikihnya tapi tidak mengambil akidahnya. Dan para imam yang lain dari kalangan salaf agar mereka dapat mengikuti jejak mereka, karena merekalah sebaik-baik orang yang diikuti, terutama pada perkara-perkara penting seperti ini. Sebab di sanalah terletak keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, yaitu akidah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kalangan salaf. Alangkah dalam pengertian mereka, alangkah teliti pemahaman mereka, dan alangkah minimnya tindakan takalluf membebani diri mereka. Saya melihat sebuah tayangan video di YouTube. Jadi bapak ini tuh hampir mati. Hampir matinya apa? Ceritanya itu dia itu puasa 40 hari nggak makan nggak minum. Hampir mati pak saya itu. Lah kenapa tuh pak puasa nggak pakai makan dan minum? Dalam batin saya, ya iyalah. Ternyata dia itu ingin mengambil suatu ilmu begitu. Ternyata dengan cara berpuasa. Ya, makanya ada puasa-puasa bid'ah yang dianggap sunnah, seperti puasa mutih, puasa pati geni. Itu tidak ada dalilnya sama sekali itu, dan seterusnya. Nah, ya itu membebani diri, diri. Makanya orang Jawa mengatakan ilmu atau ngelmu, angele ditemu. Yaitu istilah jarwo dosok.
pedal, dipepet langsung budal. Itu istilah jarwo dosoknya orang Jawa gitu. Karena kenapa ngilmu angel ditemu? Ya karena harus bertapa di gua, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan dengan istri, tidak berhubungan dengan manusia, harus berada di kegelapan, kemudian ketemu dengan dedemit dan seterusnya. Angel ditemu. Padahal ilmu Allah itu mudah. Datanglah ke majelis ilmu. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Imam Syafi'i, dan semoga ia diberi balasan oleh Allah karena jasa beliau kepada kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan, yaitu surga. Semoga kita dan juga Imam Syafi'i dihimpun oleh Allah bersama orang-orang yang telah diberi karunia olehnya, yaitu para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka itulah sebaik-baik teman. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya serta para sahabat sepenuhnya. Maha suci Rabbmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan kepada para rasul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasanya para jamaah, kalau di pesantren-pesantren Jawa Timur itu, kalau istilahnya khatam Al-Quran ini, kita ada makan-makan. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah, jazakillahu khairan ya Om. Ini itu sudah antum nikmati itu. Teh kopi monggo ada di situ. Alhamdulillah. Tapi ada yang lebih penting dari. Makanya di Jawa Timur tuh kayak gitu, mengadakan haflah. Dulu ketika SMP itu saya pernah menghadiri sebuah acara. Acara itu ternyata khataman pembacaan kitab Ihya Ulumuddin. Punya siapa? Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Dan itu dibuat, Masya Allah, meriah sekali. Padahal cuma untuk khataman tok. Nah yang seperti ini tidak perlu sebenarnya. Tidak perlu. Karena yang punya kitab aja, ya Ulumuddin ada, selesai itu apa? Cuman sholat. Seperti Al-Imam Bukhari setiap menulis kitab hadis itu beliau sholat dua rakaat, itu doang. Tidak perlu apa? Ya, mengadakan sebuah acara full musik, tausiah dan seterusnya. Tidak perlu. Yang penting apa? Kitab itu dipahami dengan baik dan dijalankan, diamalkan itu. Ya. Dan saya mewasiatkan saya diri sendiri dan antum juga untuk ya membaca lagi tentang kitab-kitab manhaj. Ya, kitab-kitab manhaj. Ya, sekarang muncul, saya tidak tahu, saya lupa namanya siapa. Dia berbicara tentang Islam tapi sebenarnya dia bodoh. Dia itu badannya penuh dengan tato. Pakai celana itu kayak celana celana dalam, tapi terbuat dari bukan satu kain enggak, tapi banyak kain. Kemudian antingnya banyak. Kemudian pakai semacam penutup kepala warna merah dan hitam. Kemudian mengatakan haji dan umroh tidak wajib. Nah seperti inilah. Kenapa kita itu begitu penting membahas manhaj? Begitu pentingnya membahas manhaj. Ya kita hidup seperti itu. Apalagi dibenarkan oleh salah satu tokoh Jawa Timur. Antum tahu. Nah ini ternyata orang ini berbicara tentang Islam sementara dia bodoh, tidak tahu ilmunya. Ya, bahwasanya jilbab itu tidak wajib, hijab itu tidak wajib. Dalam benak saya, ente itu sudah melakukan banyak keharaman, kenapa ngomong masalah Islam? Apakah nanti akan ada muncul lagi orang seperti ini? Banyak. Namanya juga kita zaman fitnah seperti itu. Banyak lagi. Nah,
Orang yang kalau di antara penuntut ilmu sama-sama belajar, saya sama antum berdiskusi akan melahirkan sebuah ilmu manfaat. Nah, kalau dia apa yang didapat dari dia dalam diri kita, ya kita marah. Orang dia tidak dikenal sebagai ahli ilmu, ahli kebaikan juga enggak. Kok berbicara masalah Islam? Makanya betul kata Dr. Zakir Naik, ya, kalau kamu tidak tahu tentang Islam, tolong jangan bicara tentang Islam. Nah, itulah perlunya kita bahas manhaj. Akidah dan manhaj itu satu kesatuan yang harus berjalan bersama. Ya. Akidah itu salah satu jalan supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Manhaj, kita dengan wasilah manhaj itu adalah untuk mengetahui bagaimana cara beragama yang sesuai diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kalau manhaj itu pasti akan disebutkan si fulan, tapi kan yang menjadi poin utamanya apa? Kesesatannya dia. Katanya Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau ditegur, ketika dia meriwayatkan dari sebuah atau membaca sebuah riwayat hadis, kemudian beliau mengatakan, oh ini mujarrah, si fulan ini tidak diterima hadisnya karena begini begitu. Ada orang mengatakan, wahai imam, sampai kapan engkau mencela orang? Nah, padahal dalam dunia hadis itu tidak ada yang nama celaan, tetapi justru itu adalah bentuk penyelamatan seseorang dari kerusakan besar. Akhirnya beliau mengatakan apa? Idza sakatta anta wa sakatu ana fama ta'rifu al-haqqa min al-batil. Ya. Kalau engkau itu diam dan aku diam, kapan manusia akan mengetahui kebenaran dari kebatilan? Itu. Nah, kalau di media sosial itu banyak sekali. Nah, apalagi orang yang saya ceritakan tadi ini yang penuh tato, auratnya terbuka, ya, dan seterusnya itu sholawatan, joget di depan perempuan. Antum bayangin, ojo deh, jangan dibayangin. Loh, kalau pertanyaan ada yang ikut, Pak, antum harus selalu ingat dan camkan, iblis aja ada yang ikut, Pak. Itu kaidah besar, Pak. Sebelumnya juga di dalam majelis itu ada banci, ngobrol, berbicara bahwasanya orang yang beriman itu begini-gini. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang kayak gitu bak sampah yang harus dibuang. Kenapa? Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah kita hanya mengagungkan qala Allah qala Rasul. Itu tok, udah. Sederhana toh? Tapi itu justru yang menyelamatkan. Nah, itulah kita faedahnya membahas manhaj dan akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas manhaj salaf, di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah taala untuk pekan depan kita akan bahas al-mulakhas fi syarh kitab at-tauhid. Bagi yang belum dapat, Pak, antum sudah dapat? Itu bisa, itu 2 di Ummahat, ada 6 di situ. Antum sudah dapat? Udah. Yang belum dapat ada di sana Ummahat di atas itu, di atas, bukan di tangga Om, di atas itu loh apa, satir itu loh, itu ada 2, kemudian di atas itu ada itu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.